Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSI Indonesia, Rabu 23 Maret 2022. Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan yang diambil dari Kitab Ulangan, pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 9. Dan dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan yang pertama dari Kitab Ulangan, Musa memperingatkan umat Israel bahwa hukum dan ketetapan Tuhan yang ia sampaikan kepada mereka sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Sehingga ia meminta agar umat Israel tidak hanya mendengarkan hukum dan ketetapan Tuhan itu, tetapi hendaknya hukum dan ketetapan itu juga dilaksanakan dalam hidup mereka. Bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Mereka memiliki Allah yang sangat-sangat dekat dengan mereka dan sungguh mencintai mereka. Oleh sebab itu, hukum Taurat adalah hukum yang memuat ketetapan dan hukum dari Tuhan yang disampaikan oleh Musa tadi. Hukum Taurat dilihat sebagai hukum yang tertinggi, yang sungguh-sungguh mengatur segala hidup mereka, dan tidak hanya tercatat dalam bentuk kitab, tetapi sungguh-sungguh tercatat dan terpatri dalam hati dan pikiran mereka. Pada hari ini, Yesus dalam bacaan Injil juga menegaskan hal yang sama, bahwa kitab Taurat adalah kitab yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Sehingga barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat, ia tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Pernyataan ini sesungguhnya merupakan sebuah penegasan akan apa yang dituduhkan kepada dirinya, bahwa Yesus melalui kata-kata dan tindakannya seringkali dinilai melanggar atau berlawanan, bertentangan dengan hukum Taurat. Padahal melalui pewartaan, tindakan, mujizat yang ia lakukan, sesungguhnya Yesus mau menegaskan bahwa hukum Taurat sesungguhnya harus dipahami secara menyeluruh, beserta dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Taurat itu. Sehingga hukum Taurat itu tidak hanya dijalankan secara formalistis, secara sempit dan ketat, tetapi sungguh-sungguh hukum Taurat itu kiranya menjadi sumber kehidupan, mampu menghidupkan banyak orang melalui ketetapan dan hukum Tuhan yang tertulis di dalamnya. Pernyataannya ini juga sesungguhnya merupakan kritik bagi orang-orang Israel, teristimewa para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang seringkali melaksanakan perbuatan yang keliru, yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menguasai dan mendalami hukum Taurat, tetapi dalam praktiknya seringkali mereka gunakan hukum Taurat sebagai pembenaran diri untuk membenarkan segala perbuatan-perbuatan kotor mereka. Dan lebih jahat lagi, hukum Taurat seringkali dijadikan untuk menjustifikasi orang, untuk mempersalahkan dan menghakimi orang lain. Dan hal ini tentunya sangat-sangat berbahaya. Dan puncak dari pernyataan ini adalah bahwa apa yang dituliskan dalam hukum Taurat sesungguhnya mengalami penggenapan dalam diri Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dari bacaan-bacaan hari ini agar kita dengan setia selalu mendengarkan firman Tuhan yang adalah merupakan hukum dan ketetapan Allah juga, yang tentunya keluar juga dari mulut Yesus. Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat, sehingga barang siapa yang mengikuti setiap pewartaan, kata-kata dan tindakan dari Yesus, ia akan mengalami keselamatan, ia akan menduduki kerajaan Allah. Seringkali kita menjadikan hukum Tuhan, firman Tuhan untuk
membela diri kita sebagai pembenaran atas kata-kata dan tindakan kita yang sesungguhnya menyeleweng dari maksud dan firman Tuhan. Seringkali juga kita menjadikan firman Tuhan untuk menghakimi orang lain, menyatakan mereka salah, dan lebih sadis lagi menyatakan bahwa mereka tidak layak untuk kerajaan surga. Mari dalam masa puasa ini kita mengisinya juga dengan membaca firman Tuhan, mengerti nilai dan maksud tujuan dari firman Tuhan yang kita baca itu, sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh berpengaruh dalam hidup kita, berpengaruh dalam pola pikir, pola rasa, dan pola tindak kita, sehingga kata-kata kita sungguh-sungguh menjadi buah bagi banyak orang, sungguh-sungguh menjadi pewartaan dan sumber kebenaran yang mampu menginspirasi banyak orang, yang mampu mendorong banyak orang, mampu menghidupkan banyak orang. Sehingga diri kita tidak hanya berubah secara rohani, tetapi juga berbuah bagi banyak orang. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita sekalian.